Baik, hukum Newton yang pertama dan hukum Newton yang kedua sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton yang ketiga. Nah, hukum Newton yang ketiga ini berbunyi seperti ini. Jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya balik pada benda pertama dengan besar yang sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, hukum Newton 2 ini sering juga disebut dengan aksi reaksi. Nah, kita lihat video ini supaya lebih memahami apa itu hukum Newton yang ketiga. Satu-satunya pertanyaan yang perlu Anda tanyakan pada diri Anda ketika mempelajari hukum ketiga Newton adalah apa yang terjadi jika ada dua benda yang saling berinteraksi. Apa yang terjadi jika Anda meletakkan sebuah bola di atas meja? Bola tersebut akan memberikan gaya pada meja dan meja juga akan memberikan gaya ke atas pada bola. Interaksi ini menghasilkan dua gaya, gaya pada meja dan gaya pada bola. Kedua gaya ini memiliki besar yang sama tapi berlawanan arah. Kedua gaya ini disebut sebagai gaya aksi reaksi. Gaya yang diberikan oleh bola pada meja merupakan gaya aksi dan gaya yang diberikan oleh meja disebut sebagai gaya reaksi. Apa yang Anda lihat di sini tidak lain merupakan tampilan dari hukum Newton ketiga mengenai gerak. Setiap aksi mempunyai reaksi yang sama dan berlawanan. Yap, sesimpel itu hukum Newton ketiga. Setiap aksi mempunyai reaksi yang sama dan berlawanan. Maksudnya, jika dua benda berinteraksi, ada gaya pada setiap benda. Besarnya gaya pada benda pertama sama dengan besarnya gaya pada benda kedua. Bagaimana dengan arahnya? Arah gaya pada benda pertama tentu berlawanan dengan arah gaya pada benda kedua. Sekarang kita lihat contohnya. Ketika kodok ini sedang berenang, dia mendorong air ke belakang dan air pun mendorong tubuh kodok ke depan. Sekarang biarkan saya bertanya pada Anda sebuah pertanyaan. Misalkan seekor burung sedang terbang ke atas. Apakah hukum ketiga Newton terjadi di sini? Terkadang hukum ketiga Newton tampak samar-samar. Anda mungkin mengatakan bahwa hanya burung satu-satunya benda di sini dan tidak ada lagi benda lain selain burung. Tentu itu tidak benar. Cara burung mendorong udara ke bawah dan udara mendorong burung ke atas merupakan gaya aksi reaksi. Jadi gaya aksi reaksilah yang membuat burung bisa terbang ke atas. Nah, dari video tadi kita bisa melihat beberapa contoh ya, contoh peristiwa yang berkaitan dengan hukum Newton yang ketiga. Yang pertama adalah ketika sebuah katak berenang di air. Nah, di situ ada hukum aksi reaksi, di mana ketika katak itu berenang, kaki dan tangan katak mendorong air ke belakang, itu disebut aksi, sedangkan reaksinya adalah air akan mendorong tubuh katak ke depan sehingga katak itu bisa bergerak. Nah, contoh yang kedua terjadi pada burung. Nah, burung ketika terbang dia akan mengepakkan sayapnya mendorong udara ke belakang. Nah, itu adalah gaya aksinya. Sedangkan reaksinya adalah udara akan memberikan gaya berupa dorongan terhadap tubuh si burung sehingga burung bisa terbang. Seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan contoh dari hukum Newton yang ketiga ini atau hukum aksi reaksi. Nah, peristiwa yang sering kita lakukan pertama adalah berjalan. Nah, ketika kita sedang berjalan, maka di situ ada pasangan aksi reaksi. Aksinya adalah kaki kita akan mendorong lantai ke belakang, itu adalah aksinya, sedangkan reaksinya adalah lantai akan mendorong tubuh kita ke depan sehingga kita bisa berjalan. Nah, contoh yang lain, saat kita berenang atau saat kita mendayung, ya, saat kita berenang, kaki dan tangan kita mendorong air ke belakang, itu adalah gaya aksi. Sedangkan gaya reaksinya adalah air mendorong tubuh kita ke depan sehingga kita bisa berenang atau melaju di dalam air. Contoh yang lain seperti ketika kita sedang mendayung. Nah, ketika kita sedang mendayung, dayung kita berikan untuk mendorong air ke belakang. Nah, itu adalah aksinya. Kemudian air akan mendorong sampan atau perahu ke depan. Itu reaksinya. Gitu. Atau ketika kita sedang main panahan. Di situ ada pasangan aksi reaksi. Nah, itu adalah beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan gaya aksi reaksi atau hukum Newton yang ketiga. Nah,
contoh lain masih banyak, seperti ketika kalian niup balon. Nah, ketika kalian niup balon, kemudian kalian lepaskan, di situ ada pasangan aksi reaksi. Bahwa ketika balon sudah tertiup, kemudian dilepaskan, aksinya adalah udara pada balon akan tersembur ke bawah. Nah, reaksinya adalah udara tersebut akan menyebabkan balon terbang ke atas. Nah, itu juga merupakan prinsip kerja dari roket. Roket seperti itu, ketika dia mau diluncurkan ke atas, dia harus mendorong gas ke bawah. Nah, reaksinya adalah gas tersebut akan mendorong roket meluncur ke atas. Nah, seperti itu. Itu adalah beberapa pasangan aksi reaksi. Oke, itu adalah pembahasan tentang hukum Newton. Ingat bahwa hukum Newton itu ada 3, hukum Newton 1, 2, dan 3 yang masing-masing berkaitan erat dengan namanya gerak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.